selamat siang Tribuners. Senang sekali hari ini saya Nila Irda bisa menyapa Tribuners jelang akhir tahun menuju pergantian tahun 2026. Pada musim libur Nataru tahun ini Tribuners, wisatawan domestik kita tahu lebih condong untuk menghabiskan waktu ya ke sejumlah wilayah yang ada di Pulau Jawa. Mulai dari daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai dengan wilayah Jawa Barat. Spesial liputan khusus jelang tahun baru 2026, Tribuners, saya akan mengajak Tribuners melihat langsung bagaimana potensi wisata hingga kuliner yang ada di Pulau Jawa. Dan nanti kita juga akan terhubung dengan teman-teman dari jaringan Tribun Network, dari Tribun Jogja, Tribun Jateng, Tribun Jabar, dan juga Tribun Timur, dengan menghadirkan podcast dan obrolan yang hangat untuk melihat bagaimana geliat pariwisata di daerah-daerah ini. Tentunya akan ada rekomendasi kuliner yang akan disuguhkan oleh reporter lapangan kami, termasuk liputan langsung bagaimana kondisi terkini di wilayah-wilayah tersebut memasuki momentum tahun baru dan spot menarik hingga favorit yang bisa jadi pilihan untuk menghabiskan waktu pergantian akhir tahun. Selama 1,5 jam ke depan bersama dengan saya Nila Irda, inilah rangkaian liputan khusus di berbagai daerah di Pulau Jawa siap menemani siang Anda. Oke Tribuners, kita memasuki daerah pertama di daerah istimewa Yogyakarta yang jadi salah satu barometer pariwisata yang ada di Pulau Jawa. Perpaduan antara wisata budaya, kuliner, sampai dengan destinasi perkotaan ini bikin Yogyakarta ya jadi salah satu pilihan utama wisatawan terutama di momen libur dan akhir tahun. Untuk melihat lebih dekat bagaimana geliat pariwisata yang dirasakan langsung di wilayah daerah istimewa Yogyakarta, kita akan langsung tersambung dengan rekan-rekan yang ada di Tribun Jogja untuk melihat geliat pariwisata di sana. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai Tribuners dimanapun Anda berada. Saya Ribut Raharjo. Kali ini saya berada di Hotel Santika Premier Jogja, 50 meter dari Tugu Jogja. Artinya hotel ini benar-benar berada di jantung kota. Saat ini saya bersama bosnya hotel. Jadi di tengah-tengah kesibukan beliau kita curi waktunya untuk berbagi cerita tentang jelang tahun baru 2026. Bersama saya Mas Reza Boviar. Halo, selamat berapa saja Mas Reza? Terima kasih Pak Ribut sudah mengundang saya. Terima kasih banyak. Sehat? Sehat, baik semuanya. Ini lancar. sibuk ya? Ini sedang sibuk-sibuknya ya? Sedang sibuk-sibuknya. Nah, Mas Reza, kita langsung saja. Kalau Mas Reza melihat suasana Jogja hari ini seperti apa menjelang tahun baru 2026 ini? Jogja sangat ramai. Jogja mengangeni, ya kan. Terus Jogja juga memang menjadi magnet dan ya kita semua happy ya Pak, dari level paling bawah sampai atas, dari UMKM semua mendapatkan buah daripada pariwisata. Sangat menjanjikan Pak suasananya. Suasana Jogja sangat menjanjikan, artinya wisatawan itu banyak yang datang ke Jogja gitu ya? Iya, betul. Jogja menjadi magnet, 100.000 orang per hari ada di Malioboro, sudah ada rekornya. Jadi kemungkinan sampai akhir tahun nanti juga makin ramai. Jadi Jogja itu menurut seorang penyair, menurut Jokpin adalah terbuat dari rindu, pulang, dan angkringan. Nah, kira-kira mereka ini mencari apa datang ke Jogja? Orang Indonesia terutama wisata kuliner nomor satu. Okay. Nomor satu wisata kuliner, oleh-oleh. Jadi apa yang bisa dibawa pulang, beda dengan wisatawan Eropa atau asing ya Pak ya, beda. Jadi Indonesia itu wisatawannya memang oleh-oleh, kuliner nomor satu. Oleh-oleh ataupun kuliner itu banyak sekali di Jogja. Pilihannya beragam-ragam. Sangat beragam-ragam pilihannya. Jadi mengangeninya datang lagi ke sini ya karena kulinernya, karena oleh-olehnya, suasananya yang tidak akan pernah habis. Nah, Santika sendiri punya apa Mas untuk melayani mereka ya. ini? Santika kami terkenal dengan ciri khas Indonesia, ciri khas daripada kulinernya, ciri khas oleh-olehnya, ciri khas bangunan yang heritage. Hotel ini sudah berumur 35 tahun dan tetap eksis. Juga karyawan-karyawannya yang memang sudah saling mengenal dengan karakteristik tamu-tamu yang datang. Santika berarti punya oleh-oleh khas ini ya? Ya,
Kami ada di lobi ya, Pak Ribut. Oleh-oleh khas yang seperti biasa dikenal di Jogja. Ada bakpia, sekarang lagi hitsnya roll cake abon. Ada juga di sini yang harganya juga bersaing dengan di luar. Sama, kami juga sama-sama mencari rezeki dari oleh-oleh itu, dan kami hadirkan juga yang terbaik untuk para tamu kita. Artinya memang harga kan orang hotel itu harganya mahal, tapi Ya. oleh-oleh dari Santika tidak mahal ya? Tidak, bisa dibuktikan. Iya. Nah, kalau melihat suasana atau perkembangan pariwisata di Jogja sendiri, menurut pandangan Mas Reza, apakah semakin tertata tempat wisatanya, semakin bermunculan tempat wisatanya, atau seperti apa, Mas? Ya, Jogja pariwisatanya lokasinya selain Malioboro dan sekitarnya di kota Jogja sendiri yang memang tidak habis kita eksplor, dan juga Jogja mengarah ke selatan sekarang. Gunung Kidul dan sekitarnya itu ya seperti itu. Jadi Gunung Kidul itu banyak spot-spot pariwisata yang sangat menarik untuk saat ini. Dan selain kota Jogja, memang kalau dieksplor kita length of stay ya masih 2 hari, kalau bisa 3 hari, dan makin banyak lah eksplorasi yang bisa dibuat oleh para tamu dan juga insan pariwisata itu sendiri, supaya nanti Jogja lebih banyak lagi orang datang dan kita semua happy, Pak. Untuk membuat mereka betah tinggal, itu kira-kira apa, Mas Reza? Pelayanan, Pak, nomor 1. Pelayanan ya? Nomor 1 pelayanan. Kalau semua tempat di daerah Indonesia ini banyak mempunyai khas ya, Pak, ciri khas masing-masing. Tetapi nomor 1 adalah pelayanan. Dari pelayanan itu turunlah sebuah kesan daripada pariwisata. Kan kita punya Sabta Pesona, Pak ya. Yang terakhir itu adalah kenangan. Nah, itulah yang akan nanti kembali lagi. Jangan lupa Jogja juga aksesnya mudah, sehingga orang datang ke sini itu mudah, tidak sulit untuk datang ke sini. Berbagai moda transportasi, darat dan udara. Kalau laut enggak ya, gitu. Darat dan udara, dengan frekuensi kedatangan maupun keberangkatan itu banyak di sini. Jadi pilihannya moda transportasinya untuk darat dan udara itu waktunya banyak dibandingkan yang lain. Kalau di tahun ini bagaimana dengan perbandingan kunjungan wisatawan mancanegara? Kalau mancanegara tahun ini bagus, untuk mancanegara ya, Pak. Untuk mancanegara bagus, dan dibandingkan tahun lalu ada peningkatan, tetap ada peningkatan. Ya? Ada peningkatan, karena wisatawan mancanegara itu dia lebih melihat ke heritage ya, Pak ya. Ke suasana-suasana alam, suasana-suasana yang asli. Wisatawan asing terutama Eropa itu melihat seperti itu. Candi Borobudur, Candi Prambanan tidak ada habisnya dieksplorasi. Dan juga di kota Jogja yang pasti ada keraton, ada Taman Sari, ada beberapa spot-spot wisata yang memang unik dari sananya. Jadi tidak ada habisnya mereka akan datang ke sini. Apakah dari sisi lama tinggal juga ada peningkatan, Mas? Iya, ada peningkatan lama tinggal sekarang itu untuk wisatawan asing lebih baik dibandingkan tahun lalu. Lebih baik. Lebih lama lagi. Iya, lebih lama. Memang upaya untuk membuat mereka betah itu iya, ada betul, hasilnya, iya, kira-kira betul, begitu ya? iya. Jadi Mas Reza, Mas Reza, sebentar lagi kita mau di 2026. Tentu dinamikanya akan berbeda dengan 2025. Iya. Gambarannya nanti 2026 seperti apa di dunia pariwisata dan dunia perhotelan? Baik, optimis ya, Pak, nomor 1 optimis. Kita mempunyai PR di 2024 yaitu MICE, Meeting Incentive Conference Exhibition, yang di 2024 itu turun. 2025 itu turun dibandingkan 2024. Itu kan pekerjaan besarnya. Karena kalau wisatawan Nusantara lokal, hotel itu dibangun untuk mengakomodir belanja pemerintah nomor 1. Ya kan, kegiatan-kegiatan rapat, seminar, workshop dan segala macamnya. Begitu itu dibatasi, Pak Ribut, maka akan berpengaruh besar kepada pariwisata yang ada di kota atau daerah tersebut. 2026 kami berharap sekali kelonggaran-kelonggaran dari pemerintah pusat itu bisa terlaksana sehingga bisa lebih baik dibandingkan 2025 seperti tahun 2024. Nah, terakhir ini Mas, pesan untuk wisatawan yang berkunjung ke Jogja nih, atau ada tips mungkin kalau mengunjungi tempat wisata tuh nikmatnya begini loh, punya pengalaman nih. Iya, pesan moral Pak, monggo berwisata,
ikuti peraturan, jangan buang sampah sembarangan. Sampah ya, memang problem di kota ini memang persoalan sampah gitu ya, Ya. Mas Reza ya. Nah, terakhir lagi nih, Ya. monggo silahkan mengucapkan pergantian tahun dari 2025 ke 2026 untuk Tribuners. Baik. Hai Tribuners, saya Reza Bovier, GM Hotel Santika Premier Jogja. Selamat merayakan tahun baru 2026 dengan sukacita dan jangan lupa tetap mendoakan saudara-saudara kita yang terkena musibah di Sumatera. Semoga mereka tetap tenang, tetap damai, dan kita menyambut tahun 2026 penuh optimis, penuh kedamaian, dan sukses selalu. Amin. Terima kasih Mas Reza, bincang-bincang kita hari ini luar biasa dan kita berharap betul pergantian tahun berjalan lancar dan tahun 2026 kita sambut dengan optimistis. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun. Terima kasih, Pak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.